Baik, teman, halo, selamat sore. Sore ini posisi di hari Kamis 2 September 2021, kita berada di GG House, sebuah usaha jasa pariwisata di Kabupaten Rotendao berupa penginapan. Dan kita akan kita akan bincang-bincang tentang pariwisata pada umumnya, tapi ada satu topik khusus yang akan kita perbincangkan terkait sebuah kegiatan yang dilakukan pada hari ini di GG House. Ya, kami ada 3 orang. Yang di tengah ini adalah Pak Somi Pandi. Nanti lengkapnya akan beliau memperkenalkan diri. Auditor yang diutus oleh Sukovindo untuk melakukan atau mengaudit GG House. Kemudian yang paling ujung adalah owner dari GG House, Pak Jeremy Bawana, ST. Kita akan bincang-bincang tentang satu kegiatan yang terjadi di GG House pada Kamis 2 September 2021. Ya, langsung saja kita ke Pak Somi sebagai auditornya. Pak Somi, selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Somi mungkin bisa perkenalkan diri, kemudian juga memperkenalkan tentang kegiatan yang Bapak Somi lakukan di GG House pada 2 September ini, Pak Somi. Baik, saya perkenalkan dulu. Nama saya Somi Anugrah Padi. Saya pelaku usaha pariwisata juga, tapi saya saat ini sebagai auditor yang diusut oleh Sukovindo Konsorsium dalam rangka sertifikasi GG House untuk kelayakan dalam konsep CHSE, sehingga benar-benar para pelaku usaha wisata di Rotendao ini yang sudah disertifikasi tempatnya layak dalam konsep untuk menerima tamu dalam situasi COVID ini. Pak Somi, ada singkatan CHSE yang mungkin bagi kita awam masih umum, mungkin bisa dijelaskan lebih detail CHSE itu apa, Pak Somi? CHSE ini singkatnya ini Clean, Health, Safety, and Environment. Ini dalam konsep berbicara tentang kesehatan, kebersihan, keamanan, dan lingkungan hidup. Jadi tempat usaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, terutama usaha penginapan atau perhotelan, ini satu hal yang wajib untuk mesti dilakukan, Pak Somi. Sebaiknya dilakukan. Iya. Karena supaya kita bisa tahu bahwa benar kita punya spot ini hotel atau penginapan tempat usaha pariwisata siap tidak menyambut hal ini. Dan kedua, ini sangat menolong bagi para pengusaha, bagi pengusaha pariwisata. Harapan saya semuanya mau daftar untuk di CHSE. Karena ini sementara ini masih gratis. Iya. Sertifikasinya gratis dan ini menolong. Karena akan jadi lembaga bahan promosi bagi Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata secara nasional bagi usaha kita. Jadi kita terbantu oleh Kementerian Pariwisata dalam promosi, sehingga nanti muncul di website itu tempat usaha kita yang sudah CHSE mana. Iya. Sehingga saat tamu datang ke daerah tertentu, dia mencari hotel atau penginapan atau tempat makan yang sudah CHSE, dia ketemu nama-nama kita tertera situ. Iya, Pak Somi, tadi Pak Somi sempat di awal memperkenalkan bahwa Pak Somi adalah auditor yang diminta oleh Sukovindo untuk mengaudit GG House. Dengan latar belakang Pak Somi yang adalah pelaku usaha pariwisata, juga punya lembaga pendidikan pariwisata, tentu ini sangat mumpuni sekali untuk menjalankan tugas audit ini. Ini proyek ini milik Kementerian Pariwisata, Pak Somi? Ya, ini proyek Kementerian Pariwisata. Yang dipercayakan kepada Sukovindo Konsorsium untuk turun ke lapangan dalam mengaudit ini. Hingga nanti sertifikat ini keluar dari Kementerian Pariwisata. Dan untuk Rotendao berapa pelaku usaha atau berapa penginapan hotel yang diaudit untuk kali ini, Pak Somi? Rote kali ini ada 3 tempat. Iya, itu salah satunya kemarin tanggal 1 itu di Warung Solo. Iya. Hari ini di GG House, besok berarti ini di restoran Nero di Dela. Nero di Dela. Ini 3 unit usaha yang pariwisata yang untuk tahap pertama ini. Pak Somi, jadi memang audit terhadap pelaku usaha dengan unit usaha ini memang untuk sebagai satu jaminan terhadap customer, terhadap para tamu, bahwa hotel itu benar-benar layak dan sudah tersertifikasi seperti Pak Somi. Karena kami datang melihat itu kesiapan dia dalam kelengkapan. Bagaimana protokol kesehatan ditegakkan. Ada tidak
tempat cuci tangan yang sesuai standar. Itu semua kami lihat. Bahkan sampai dengan kamar mandi semua kami lihat. Sangat detail sekali. Ya, kami melihat ini dia untuk homestay itu ada 75 item. Untuk standar. homestay ya, Homestay 75 standar. Kalau hotel mungkin lebih lagi. Hotel ya. ada lebih sedikit. Lantas rumah makan kemarin dia 86 standar. 86. Jadi dia ada standarnya masing-masing. Kita melihat secara bahkan sampai tempat sampah pun harus sesuai standar. Iya. Dan standar-standar itu sudah Ada. item-item itu sudah kriterianya sudah harus jelas. Sudah jelas. Kurang satu kurang nilainya. Oke Pak Somi, jadi memang Rotendao dapat 3, satu rumah makan, kemudian sampai kemudian nanti restoran. Nero. Kita berharap dari 3 ini hasil auditnya bisa bagus untuk mewakili Rotendao untuk sebagai pilot project untuk usaha pariwisata di Rotendao Pak Somi ya. Nah, 1 hari penuh Pak Somi telah melakukan audit terhadap GG House ini. Ya mungkin detail itu menjadi rahasia hasil seperti apa, tapi secara umum hasil audit atas item-item yang Pak Somi bilang 75 terhadap GG House ini seperti apa Pak Somi? Sejauh pengamatan saya cukup bagus. GG House cukup bagus, bahkan kooperatif. Walaupun masih baru ya, pemiliknya kooperatif. Dalam konsep kita datang bertanya apa yang dia belum punya, yang punya. Ternyata beliau kooperatif dalam hal ini. Sehingga kita menilai bahwa GG House siap untuk menyambut hal ini. Sehingga harapan kami juga kalau boleh semua pelaku usaha pariwisata di Rotendao mau daftarkan usaha mereka. Iya, harus proaktif. Supaya kita Rote ini bisa keluar dalam konsep bahwa semua tempat usaha pariwisata kita sudah CSE, sehingga kita sudah siap menyambut tamu-tamu dari luar dalam konsep ini. Oke, saya ke Pak Yermi dulu. Pak Yermi, ketika mendapatkan informasi bahwa GG House akan disertifikasi, diaudit untuk mendapatkan sertifikasi CHSE, itu bagaimana perasaan Bapak sebagai pengelola penginapan yang ya bukan ini ya, tapi memang pemain baru ya di sektor ini? Baik Pak Aris, jadi untuk diketahui bahwa GG House ini kami baru selesai bangun kira-kira bulan Oktober 2020. Iya. Kira-kira bulan Oktober 2020, dan kalau untuk dari segi pengalaman di bidang pariwisata juga mungkin kami masih belajar. Ya, masih belajar karena kami masih baru. Tetapi satu hal yang membuat kami merasa senang karena puji Tuhan kami yang baru bergerak beberapa bulan ini, akhirnya pemerintah juga melihat kami, pemerintah juga melirik kami, dan lewat program sertifikasi CHSE hari ini justru kami merasa begitu bersyukur dengan program pemerintah yang ada. Saya tadi masih cerita banyak dengan Bapak Somi, banyak pengalaman yang beliau bagikan ke kami sebagai orang awam di bidang ini. Kami bersyukur untuk proses ini, dan satu hal yang pasti bahwa dari hal-hal yang disampaikan oleh beliau ini kami akan belajar untuk buat usaha yang lebih baik lagi ke depan. Tadi kan Pak Yani sempat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang melirik, tanda petik melirik GG House untuk disertifikasi. Nah pertanyaannya, apa yang Pak Yermi lakukan sehingga bisa disampaikan? Apa yang Pak Yermi lakukan unit usaha yang baru ini sehingga mendapat perhatian dari pemerintah? Mungkin ini kita juga ingin tahu ini trik-trik apa, atau kan baru mau setahun ini, tapi kemudian mendapat lirikan dari pemerintah dan diusulkan untuk di audit, di sertifikasi CHSE. Kami mendapat kesempatan pertama ini sungguh luar biasa. Ini perdana untuk disertifikasi di Rote. Memang kebetulan karena lokasi properti pariwisata kami ini dekat dengan Civic Center. Jadi waktu kami selesai tahun lalu bulan November itu, saya juga bersyukur karena pemerintah langsung kasih kita kepercayaan. Jadi sekitar dari bulan November ke bulan Desember itu bahkan Dinas Pariwisata sudah 3 kali kegiatan diklat di sini, diklat dan kompetensi untuk para pelaku wisata, sudah 3 kali kegiatan di sini, dan saya selalu bersyukur atas kepercayaan dari salah satu pejabat kita, Pak
Pak Jeremy Haning saat ini, asisten 3. Waktu itu beliau masih merangkap sebagai kepala dinas di PLH di pariwisata. Betul, PLH di dinas pariwisata, dan memang beliau itu luar biasa, seorang yang sangat luar biasa yang beliau kasih kepercayaan untuk kita orang lokal. Walaupun kita baru belajar, tapi yang saya akui dari Pak Jeremy Haning ini seorang yang luar biasa, karena memang beliau dari latar belakang pendidikan dari luar negeri, dan dia support kami. Dia support kami untuk sebagai anak-anak lokal kita harus bisa melakukan sesuatu untuk Rote, karena kita tidak harus jadi siapa baru bisa bangun Rote. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Somi, bahwa kita tidak perlu harus jadi sesuatu. Intinya kalau kita mau bangun Rote, apa yang bisa kita lakukan, nilainya sekecil apapun, yang penting kita eksekusikan. Jadi ini tertarik saja, ini berarti menyangkut, saya Mas Ustadz ingin ingin tahu tentang sampai bisa dilirik. Apakah ini pola promosi atau pemasaran atau pendekatan terhadap pemerintah? Betul. Sehingga pemerintah memberikan kepercayaan ini? Iya. Jadi itu tadi Pak Ernest, saya bilang dari pertama bahwa kami juga masih minim pengalaman, kami baru belajar, kami juga dalam beberapa kesempatan belajar dari orang-orang pemerintah. Bahkan saya bilang tadi Pak Jeremy Haning, Pak Jeremy sangat kasih banyak hal ke kita, karena beliau pengalaman juga untuk bidang pariwisata, beliau seorang yang sangat mengerti, dan dia kasih banyak masukan ke kita. Lalu ya, karena saya juga seorang penggiat media sosial, saya juga memang basic saya dari developer IT, jadi kami memang banyak berpromosi di media mainstream, dan itu yang buat publik semakin mengenal kami, dan kami bersandar pada pemerintah kan. Sesungguhnya seperti itu. Jadi memang dukungan pemerintah, walaupun itu dalam bentuk masukan atau apapun, kami selalu belajar untuk ikut. Lalu kemudian persiapan Pak Jeremy, sejak kapan dapat informasi bahwa GG House akan diaudit, di sertifikasi? Saya juga sekitar bulan lalu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rotendao by phone sampaikan kepada saya bahwa kami layak untuk diregistrasi dari Rote untuk dapat bisa diaudit untuk sertifikasi ini. Jadi waktu itu juga saya belum terlalu paham tentang hal ini. Lalu disampaikan ke Kementerian Pariwisata, terus saya pernah ditelepon oleh pihak Sukovindo, pihak Sukovindo yang ada di wilayah Bali Nusa kalau tidak salah Pak Babsomi. Jadi waktu itu disampaikan bahwa dari hasil verifikasi data waktu registrasi, kami dari pihak GG House juga salah satu yang terpilih untuk mendapat program perdana ini. Nah, saya tidak sangka-sangka, ternyata kemarin dulu, walaupun saya belum terlalu kenal Bapak Somi, tetapi beliau kontak saya kemarin dulu waktu beliau itu belum sampai Rote, Pak. Masih di laut, di tengah laut dengan garda maritim, tapi beliau sudah kontak untuk sampaikan, dan puji Tuhan bahwa ternyata yang datang ini bukan hanya sekedar orang Rote yang tahu profil kita orang Rote, tetapi beliau ini salah satu ahli di bidang ini. Pelaku pariwisata, dan beliau ini bukan orang yang hanya mengerti teori, tapi memang praktisi. Punya usaha pendidikan pariwisata. Betul. Oke, jadi setelah mendapatkan informasi itu kemudian melakukan persiapan walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke Pak Somi, kita kembali ke GG House terpilih untuk disertifikasi. Mungkin kuota Rotendao tahun ini masih satu-satu ya, masih 3 dan terbagi ada penginapan, kemudian restoran dan rumah makan. Pak Somi, kita berharap mungkin ini event tahunan nggak Pak Somi? Gini, ini tergantung yang daftar. Oh, yang daftar. Tahun ini kayaknya NTT punya data 90. Iya. 90 atau 45. Tapi yang daftar berapa? Yang daftar itu yang sehingga harapan kami, kalau teman-teman semua di sini kalau susah mendaftar, kontak kami siap bantu untuk mendaftarnya. Sehingga kita cuma butuh TDUP-nya saja untuk kita daftarkan. Sehingga kalau masih ada kuota kita lanjutkan. Kalau tidak ada kuota, tahun depan bisa jadi prioritas pertama. Sehingga untuk saat ini minggu ini baru 3. Saya tidak tahu, mungkin ada minggu depan ada jatah lagi. Ada kuota kita tinggal lihat ada yang daftar tidak. Tapi kami bersyukur ya. Pihak Pemda dari Dinas Pariwisata
proaktif. Dia menghimbau kepada semua pelaku usaha untuk daftar. Iya. Tapi ada yang daftar atau tidak? Itu sebentar. Kebetulan Pak Jirin punya GG House mendaftar. Iya. Yang ini yang kita lihat. Hanya butuh kok cuma satu, pendaftaran pakai kirim TDUP-nya saja. Pendaftarannya online juga. Online. Iya. Bisa dia melakukan atau bisa hubungi dinas pariwisata untuk dinas yang daftar langsung. Betul. Atau lewat kami. Iya. Supaya kami kirim langsung. Dan memang ini sangat penting sekali Pak Somia untuk semacam garansi kepada tamu intelek sudah memperhatikan hal ini Pak Somia. Betul. Tamu intelek pasti perhatikan ini karena dia berpikir bahwa saya ke sana kalau tidak Aman safe, atau tidak? tidak safe untuk apa saya ke sana? Iya. Tidak clean untuk apa saya ke sana? Betul. Dia butuh clean, safety, Iya. sehingga dia bisa nyaman di sini kan. Ya itulah yang mesti disiapkan oleh pelaku pariwisata dan Dan usaha. paling tidak, ini usaha satu perhotelan dan penginapan. informasi Pak, teman-teman yang sudah sertifikasi ini dapat promosi gratis loh. Oleh kementerian. Iya karena kementerian akan buat di website. Di websitenya. Makanya kami harus foto profil di tempat usaha itu supaya waktu di website muncul profil hotel ini, penginapan itu. Sehingga dia dipromosi gratis bahwa kalau tamu ke NTT mencari, contoh dia mau ke Rote, cari tempat makan yang sudah CSE. Ya muncul ini saja, maka orang tahu ini di mana. Iya. Hotel atau penginapan sudah CSE, dia lebih memilih cari yang safety. Betul sekali. Promosi gratis. Di tengah kondisi seperti ini orang cari aman. Iya. Iya, jadi memang sangat membantu sekali terhadap usaha ketika satu usaha pariwisata, rumah makan atau restoran atau penginapan sudah ter-CHSE, maka itu dengan sendiri ada benefit, ada keuntungan ya Pak Somia, karena dipromosikan oleh kementerian dan kemudian juga menjadi incaran dari para tamu untuk menginap di usaha pariwisata atau penginapan tersebut. Oke, Pak Somi, jadi memang sangat penting sekali CHS ini bagi pelaku usaha. Pak Somi, sebagai auditor dan masih berharap tentu usaha-usaha pariwisata yang lain akan mengikuti GG House untuk mendaftarkan diri dan menunggu untuk disertifikasi. Himbauan Pak Somi untuk pelaku usaha yang masih belum mendaftarkan diri ini Pak Somi. Himbauan saya teman-teman pengusaha pariwisata yang ada, kalau belum paham bisa kontak kami. Iya. Kami siap membantu dalam kontak untuk bimbing untuk mereka bisa sertifikasi atau mereka daftar. Iya. Nanti begitu didaftar ada petunjuk untuk mereka cara mengisinya, untuk melengkapinya, sehingga saat kami datang sudah lengkap. Dan menunggu untuk disertifikasi pun bisa dilakukan persiapan, bimbingan-bimbingan kan dia paling tidak 1 bulan menunggunya. Jadi mereka bisa membuat persiapan karena nanti waktu mereka daftar sebagai usaha restoran, di situ ada petunjuk apa yang mereka siapkan. Iya. Jadi sebenarnya tidak susah, hanya banyak kita yang mungkin belum tahu. Iya, belum merasa penting padahal ini sangat penting. Nah, ini yang belum. Iya, belum sadar. Semua harus. Pemerintah sudah proaktif, tapi teman pelaku ini saja dulu. Jadi di tengah pandemi dan pariwisata melesu, maka CHS ini sebenarnya menjadi satu jaminan untuk pelaku usaha mendapatkan tamu walaupun dalam jumlah yang terbatas, tetapi tamu akan mencari penginapan atau usaha pariwisata yang sudah ter-CHS seperti itu. Pak Somi, kita berharap tentu hal ini menjadi satu pintu masuk yang baik sekali bagi pelaku usaha pariwisata dan kiranya disadari. Kita mungkin bicara masih tentang pariwisata juga Pak Somi. Pak Somi kan pelaku dan juga pemilik lembaga pendidikan pariwisata. Dampak terhadap pariwisata ini menjelang 2 tahun memang luar biasa sekali, cukup melemahkan. Tetapi apa yang mesti dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata agar walaupun tamu tidak sebanyak yang dulu lagi, tapi unit usahanya tetap hidup lah seperti itu, artinya mungkin tidak tetap survive lah seperti itu. Paling tidak gini, promosi mereka di sekarang yang utama promosi lewat media digital. Ya. Nah, untuk ini saya pikir semua pelaku usaha di Rotendao, kita kan sekarang lihat PPKM ini kan berlanjut, tapi kayaknya Rote sudah mau bebas nih. Iya. Sekarang peluang untuk wisatawan datang. Tapi apakah kita siap tidak? Nah, itulah masalahnya. Karyawan kita, hotel penginapan kita, restoran kita siap tidak dalam standar kesehatan ini? Iya. Ujung-ujung ke CHS juga. Kalau kita tidak siap, orang akan kecewa. Dan nanti pemerintah bisa tutup. Karena gini, kita menyambut tamu, tapi kita tidak siap untuk tamu datang. Dalam konsep kebersihan lah, kesehatan, keselamatan, keamanan, kita tidak siap. Ini yang persoalan. Makanya
teman-teman pengusaha semua berbenah diri dalam konsep ini. Iya. Servisnya dirubah, metode servis kepada tamu. Kita harus buat ini, dan saya pikir pemerintah tidak berhenti ya. Banyak pelatihan yang Pemda sudah buat. Lewat dinas pariwisata sudah pernah lakukan kemarin. Bahkan dari tahun kemarin sudah banyak bantuan pelatihan kepada dunia usaha. Tetapi kita sendiri yang belum mau berubah, belum antusias, belum menyambut akan kita masih mau tetap yang kita punya konsep konvensional, Pak, ya, mengelola usaha pariwisata dengan pola konvensional. Kita tidak mau berubah. Nah, ini kalau kita tidak mau berubah bagaimana? Kita akan ketinggalan. Iya. Sejauh apapun pemerintah berbicara, dinas pariwisata turun bagaimanapun, tapi kalau kita sendiri pelaku tidak mau berubah atau ikut dalam perkembangan sama saja. Akhirnya kita yang menunggu tamu datang yang seperti itu saja. Padahal Rote menjanjikan loh. Betul. Alam Rote cukup bagus. Itu yang saya mau tanyakan ke Pak. Sebagai putra Rote, sebagai pelaku usaha pariwisata dan selaku pemilik lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pariwisata, Pak Somi melihat potensi pariwisata Rotendao sekarang ini dan bahkan beberapa tahun ke depan seperti apa, Pak Somi? Saya mulai dulu. Sebenarnya pendiri pelaku usaha pariwisata itu Bapak. Iya. Bapak pelaku utamanya, kami anak-anak tinggal meneruskan. Iya. Dan kami ikut melihat pariwisata ini, Rote ini cukup bagus. Kita punya alam yang bagus, sangat menjanjikan. Hampir semua tempat Pulau Rote menarik untuk didatangi. Pantainya indah. Pemerintah sudah mulai menata. Memang dana yang diberikan sangat sedikit karena membagi seluruhnya dapat jatah sama. Tetapi butuh sentuhan kita pelaku usaha pariwisata di daerah ini. Kita jangan hanya berharap pemerintah. Harusnya kita ikut terlibat dan berbenah. Konsepnya seperti kita membangun daerah sekitar kita. Kita rubah sedikit. Jangan kita sedikit pemerintah. Pemerintah perhatikan seluruh Rotendao. Kita cukup wilayah kita. Kalau kita mau ya. Dan saya mengajak semua masyarakat Rotendao yang ada di daerah perantauan, mari kita berbenah melihat Rotendao. Jangan kita komentar bahwa membangun Rotendao, jangan kita komentar. Lakukan sekecil apa kita lakukan dulu ya. Saya bersyukur Bapak sudah bangun sekolah di Rotendao. Iya betul. Nah inilah yang menjadi satu kebanggaan ya. Membangun sekolah karena kan masih SMK Kesehatan, Pak Somi. SMK dan Kesehatan dan Pariwisata. Oh, pariwisata, dua-duanya. Nah, itu artinya sudah sukses membangun di Kupang, bahkan di Suai juga, Pak. Iya, bisa. Di Rote kita gratis lah sekolah. Oh, begitu. Iya, kita sekolah gratis. Itu dalam rangka menyiapkan SDM. Kita ingin Rote SDM-nya tersiapkan. Di sektor pariwisata. Supaya kita menjadi tuan di negeri kita. Betul. Jangan jadi tamu di negeri kita. Betul. Kita siapkan anak-anak untuk menjadi tuan di negeri kita. Kunci keberhasilan dan keunggulan pariwisata Rotendao ada penyiapan SDM juga karena mereka nanti di lapangan operator di lapangan. Pak Somi ya. Dan ini saya yakin bahwa pemerintah sudah buat banyak, bahkan pelatihan guiding. Pemerintah sudah buat. Sudah beberapa tahun yang lalu sudah buat ulang guiding. Bahkan Pokdari sudah dibuat pelatihan ulang-ulang. Dana Pemda ulang-ulang keluar. Hanya sayang eksekutor di lapangan tidak jalan. Iya. Pak Yani, menyangkut hal ini bagaimana Pak Somi lihat bahwa ya mungkin tidak semua atau tidak semua pelaku usaha, tetapi masih kurang kreatif dan kurang antusiasme dari pelaku usaha untuk menyambut program-program pemerintah untuk memperkuat unit usaha mereka menyambut pariwisata Rotendao ini. Jadi saya sendiri sebagai salah satu pelaku usaha, justru menurut saya kemana gerakan pemerintah yang besar, harusnya ke sana juga kita pergi dan mengikuti. Karena maksudnya begini, kita tidak bisa berjalan tanpa pemerintah sebagai programmer awal. Nah, ini arahnya ke sana. Kita melihat bahwa pemerintah sedang konsentrasi besar untuk membangun pariwisata. Dengan ditetapkannya sektor pariwisata sebagai leading sektor itu sudah satu proyek besar yang sudah diletakkan oleh pemerintah. Nah, tinggal pelaku-pelakunya ini. Tinggal pelaku saja. Jadi sekarang kuncinya kita harus setiap hari itu mengupgrade. Kita harus inovasi, kreativitas, literasi. Itu istilah-istilah baru yang akan membangun kita pelaku usaha ini menuju ke arah lebih baik. Saya sangat bersyukur Pak Ernest karena dari kemarin
Bapak Somi begitu Banyak banyak sharing, ya. banyak sharing. Artinya beliau datang bukan hanya dalam kapasitas Sebagai sebagai auditor, tetapi sebagai- lebih kepada beliau sebagai tutor untuk kasih kita hal-hal baru yang sangat banyak. Bahkan kami mungkin ke depan ini kami sudah dalam persiapan soft opening sampai dengan grand opening untuk Resto Cafe ini. Kami juga sudah menemukan beberapa ide baru. Kita akan gandeng pemerintah untuk semakin mendekatkan pemerintah dengan pelaku usaha. Ke depan kami punya konsep. Saya bersyukur Bapak Somi juga kasih ajar kita banyak. Kita akan pakai tempat ini dalam mungkin 1 minggu kita jadwalkan 1 kali untuk undang beberapa pelaku usaha dan kemudian pemerintah hadir. Pemerintah hadir di situ untuk sama-sama cari solusi. Jadi kita selama ini kan yang terlihat di kita Rote ini saling menyalahkan tanpa ada solusi. Berusaha menyalahkan pemerintah dan seterusnya. Jadi kita akan kalau akan kita duduk satu meja duduk bersama untuk bicara. Kalau kita punya solusi ke depan, maka daerah ini kan daerah yang sangat kecil untuk kita bangun. Yang penting mau saja. Iya, jadi memang salah satu kunci keberhasilan sektor pariwisata adalah kreativitas dan inovasi juga Bapak Somi. Kalau kita hanya bangun selesai dan hanya tunggu tamu tanpa ada kreasi-kreasi kegiatan atau apapun, nanti jadinya tidak berkembang unit usaha kita Bapak Somi. Dan perlu saya begini, pelaku usaha pariwisata di Rotendao yang contoh yang berjual makanan minuman, jangan kita jual makanan yang dari luar. Bagaimana kita kembalikan budaya kita, makanan lokal kita jual. Karena tidak semua tamu dari luar daerah ingin makanan luar. Betul sekali. Mungkin mereka sudah bosan dengan makanan luar. Pangan lokal ini, makan lokal, cara masak kita di sini cukup bagus. Kenapa kita tidak buat itu dengan nama-nama daerah kita? Masa welcome drink di hotel kita kasih sirup ABC. Kenapa tidak kasih tuak dan campur es batu dan taruh di haiku minum? Iya, dikasih jahe itu nikmat sekali. Kenapa tidak? Kok welcome drinknya selalu sirup ABC lah? Ini bukan minuman kita di Rote. Kita buat kreasi yang menarik. Dan saya pikir kita harus bisa melakukan itu. Kami siap dan kami memang dalam konsep itu. Setelah mendapatkan berbagai sharing, tambahan informasi dari Pak Somi. Ke depan kita welcome drink kita akan pakai minuman lokal dan kita akan sisipkan menu-menu khas daerah. Kita akan masukkan. Dan GG House ini siap menjadi tempat lah untuk berbagai kegiatan pariwisata maupun kesenian dan lain-lain. Untuk kegiatan apa saja kami support. Kami akan menyiapkan studio untuk podcast di sini. Kami akan menyiapkan ruang di sini untuk diadakan acara semacam reality show atau apa bentuknya. Kita bisa kumpulkan. Tadi Pak Somi pakai istilah dulu kan ada acara yang tenar di TVRI namanya Kelompok Capir. Kita akan bisa melakukan itu untuk mendekatkan pemerintah dan pengusaha supaya semua bisa bisa terkoneksi dan sama-sama satu visi satu arah untuk mengembangkan pariwisata Rotendao. Baik Pak Somi, audit sudah dilakukan. Kalau tidak menjadi rahasia, boleh tahu hasil audit? Mungkin tidak detail atas GG House hari ini. Sementara hasil cukup bagus. Tapi penilaian itu ada di pusat. Jadi kami sudah kirim ke pusat, tergantung penilaian dari pusat. Sehingga kita tunggu dalam waktu 1 bulan, Bang. Pasti sudah ada berita kepada GG House. Tapi hasil pengamatan kami berikan nilai auditor di lapangan secara objektif dan semua sudah ada. Tapi kita tunggu dari kementerian. Tapi satu masukan saya untuk Pak Jeremy, GG House, supaya kalau ke depan membuat sesuatu lihat inovasi. Dalam konteks ini, jangan kita ikut orang membuat sesuatu. Jangan mengikut, tapi mari kita buat hal yang baru. Tapi hal itu ada di daerah kita. Hal yang ada di daerah kita yang kita bisa angkat. Kita punya budaya yang begitu menarik. Kita punya pangan lokal yang begitu menarik, yang enak. Tidak ada di daerah lain kita punya pangan. Contoh, susu goreng tidak ada di mana-mana. Lepa tidak ada di mana-mana. Kita punya ini. Gula air dengan berbagai varian. Ini kita punya. Tapi anehnya kita bisa jual dengan harga murah ke luar daerah. Kalau ini kita buat dengan konsep yang bagus, dikasih nilai tambah ya Pak. Ada nilai tambah ini kita dapat jual yang bagus. Dan teman-teman pelaku usaha mikro ini pendapatan bisa naik. Karena ditopang oleh para pelaku usaha pariwisata. Dia ambil dari teman ini jual di sini. Jadi
naik, nilainya naik. Selain itu, ya banyak tadi kerajinan kopi, dan selimut kecil dan lain-lain bisa laku. Ya, contoh, ya kita buat lampu, banyak orang di sini kita di Rote, dia pakai lampu lampion, kan lucu. Iya. Rote kita nih lampu pakai hai kecil itu bagus. Soke kelapa kita buat Untuk tudung lampion versi high. Iya. Betul. Menarik, akhirnya jadi unik di kita pun tempat. Kita buat hal yang kita pun daerah. Saya yakin Pak Yermi punya ide banyak. Iya. Apalagi kolaborasi, ada masukan-masukan Pak Yermi Haning punya apa? Nah, kalau ini kolaborasi, Pak Ernest memadu ini kita semua angkat, saya yakin setelah pandemi ini pasti COVID tidak akan habis. Tetapi setelah dia semua orang sudah bagus, kondisi tubuh sudah bagus, sudah terpaksa semua, maka akan berjalan normal. Saya yakin Rote akan naik. Siap. Karena kita punya destinasi yang cukup banyak. Keunggulan komparatifnya sangat banyak sekali. Terlalu banyak. Rote dikelilingi oleh daerah wisata semua. Lautnya, gunungnya, Iya, semua. budayanya, Menarik sekali, ada. Rote sangat menarik. Dan ini sumber uang datang ke kita. Karena pariwisata yang sudah dikatakan oleh Ibu Bupati, jadikan leading sektor, ini dia menarik gerbong yang lain. Betul, itu. Dia menjadi lokomotif pembangunan, dia menarik pertanian. Orang berwisata butuh makan, Iya. pertanian jalan, Perikanan, butuh ikan, perikanan, daging, peternakan, handicraft, kerajinan. kerajinan. Iya. Apa yang tidak? Betul. Gula Seni semua. budaya, Pak, masuk. Seni budaya ada. Kita sudah jadi Ibu Bupati sudah menjadi tulang. Sudah meletakkan dasar Iya. yang paling utama. Sekarang kita yang anak-anak, mari kita dorong. Membantu. Maka saya katakan, untuk membangun Rotendao tidak perlu kita jadi bupati loh kita membangun. Betul. Mari kita dukung pemerintah ya. Dalam kapasitas kita, Mas. Dukung lihat kapasitas kita. Seperti yang telah dilakukan Bapak Sam dan anak-anaknya, termasuk mungkin sampai cucunya, membangun lembaga pendidikan pariwisata sudah dari tahun 70 atau 87 kan. sampai sekarang, dan termasuk sudah di Rote. Itu adalah satu kontribusi terhadap daerah Rotendao ini dan NTT pada usia di sektor pariwisata, Somi ya. Baik Bapak Somi, Pak Yermi, atas audit yang dilakukan terhadap GG House hari ini, sekali lagi apa yang Pak Yermi rasakan dan kemudian menjadi trigger bagi Pak Yermi ke depan untuk mengembangkan GG House ini? Karena ini sudah dapat kepercayaan, sudah diaudit ini. Betul. Dan sekian banyak GG House yang mendapat audit. Iya, Pak Ernest. Jadi tadi saya bilang bahwa kami sangat bersyukur luar biasa karena dapat diperdana. Iya. Walaupun kita Masih muda. Iya, kita masih muda. Jadi untuk ke depan Pak Ernest, ya namanya jiwa kita sudah jiwa entrepreneur. Iya. Apapun kita akan terus lakukan, dan tadi hal-hal menyangkut inovasi, terus kreativitas dan sebagainya, kami akan terus eksplor itu, dan kami akan berupaya dengan segala kemampuan kami untuk buat kehidupan di Rote ini lebih baik. Saya bersyukur sampai hari ini karena walaupun kita masih kecil, tetapi paling tidak kita sedikit 1-2% mengurangi beban daerah. Iya. Karena ada karyawan yang bekerja pada kita urus, mungkin kita kasih gaji, dan tidak lagi menjadi beban daerah untuk harus menjadi pengangguran dan sebagainya. Ke depan kami punya visi yang besar untuk tetap buat GG House ini semakin maju lagi, maka akan pasti semakin menyerap tenaga kerja. Kita akan punya fungsi untuk sesama kita, saudara kita di Rote, tetapi juga punya sumbangsi untuk daerah ini. Karena kembali lagi bahwa kalau kita tidak lakukan apa-apa, kita hanya pencitraan, berarti apa sih gunanya kita? Terakhir yang bisa disampaikan kepada pemerintah, baik dari kementerian sampai paling bawah, atas kepercayaan, atas kesempatan baik ini, GG di audit ini. Baik, Pak Ernest. Jadi kalau sebagai ungkapan isi hati dari kami, terutama atas nama Bawana Group dan GG House, saya berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata yang punya program ini. Lalu teristimewa juga kepada Dinas Pariwisata Rotendao
untuk juga seorang tokoh yang sangat penting, Pak Asisten 3, Iya, Pak iya. Jeremy Haning. Sangat- Beliau sangat memperhatikan pergerakan kami anak-anak lokal, Iya. kami yang bertumbuh. Lalu kepada pihak Sukovindo juga dalam hal ini Bapak Somi yang sudah datang untuk audit. Sukovindo memang salah satu auditor independen yang namanya sudah melanglang buana di Indonesia ini, dan kami bersyukur karena Bapak Somi datang juga sebagai kakak, datang sebagai orang tua yang kasih kita ide baru yang banyak. Itu yang saya hanya bisa bilang terima kasih. Kami juga baru tidak punya apa-apa untuk dikasih tahu ke publik, tapi kami minta terima kasih Yang banyak. penting GG akan komitmen untuk tetap Siap. eksis di sektor ini dengan berbagai Tetap. kreasi dan inovasi ya. Kita dari awal saya sudah bertekad bahwa GG House dan Bawana Group